Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desi Sukmayanti. Saya berasal dari Bali. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar dengan nomor induk 859040104. Pada hari ini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Tugas 3, menjelaskan tentang Automated Online Proctoring. Apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring atau singkatannya AOP adalah sistem pengawasan ujian jarak jauh berbasis teknologi modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan algoritma pembelajaran mesin. Secara sederhana, jika pada ujian konvensional kita diawasi oleh dosen atau pengawas yang berjalan di dalam kelas, dalam sistem AOP ini peran manusia digantikan oleh pengawas digital. Sistem ini dipasang pada perangkat komputer atau laptop peserta ujian untuk memantau, mendeteksi, dan menganalisis perilaku peserta secara real-time selama ujian berlangsung. Teknologi ini lahir sebagai solusi atau masifnya pembelajaran daring atau e-learning dan ujian jarak jauh. Tanpa adanya pengawas, ujian daring sangat rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan. AOP hadir untuk menjembatani jarak fisik tersebut, memungkinkan institusi pendidikan menyelenggarakan ujian berskala besar kapan saja dan di mana saja tanpa kehilangan kendali atas validasi ujian itu sendiri. Bagaimana sistem tersebut bekerja? Sistem Automated Online Proctoring bekerja melalui pendekatan multisensor yang mengombinasikan perangkat keras komputer peserta dengan perangkat lunak AI khusus. Prosesnya dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, tahap pra-ujian atau autentikasi dan verifikasi. Sebelum lembar soal digital terbuka, sistem akan melakukan pemeriksaan lingkungan dan identitas peserta. Seperti verifikasi identitas, peserta diminta mengarahkan wajah ke kamera atau webcam dan menunjukkan kartu identitas resmi seperti KTM atau KTP, teknologi facial recognition atau pengenalan wajah akan mencocokkan wajah asli peserta dengan foto di kartu identitas dan data yang ada di sistem kampus. Selanjutnya, pemeriksaan lingkungan. Beberapa sistem meminta peserta memutar laptop atau kamera 360 derajat untuk memastikan tidak ada orang lain di dalam ruangan, tidak ada catatan digital di dinding atau buku yang terbuka di meja. Selanjutnya, sistem kunci browser. Sistem akan mengunci peramban komputer selama ujian. Peserta tidak akan bisa membuka tab baru, mengakses mesin pencari seperti Google, melakukan copy paste, maupun menyambungkan layar ke monitor tambahan. Yang kedua, tahap selama ujian atau pemantauan aktif berbasis AI. Ketika ujian dimulai, AI akan memantau 3 input utama secara simultan. 1. Sensor visual. Kamera akan mendeteksi gerakan bola mata dan kepala. Jika peserta terlalu sering melihat ke arah bawah, mengidentifikasikan melihat catatan, atau melirik ke samping atau melihat perangkat lain, AI akan mencatatnya. AI juga mendeteksi objek detection seperti mendeteksi jika ada objek berbentuk ponsel atau buku yang masuk ke tangkapan kamera. Yang kedua, sensor auditorial atau audio analisis. Mikrofon komputer akan tetap aktif untuk mendengarkan suara di sekitar peserta. Algoritma AI dapat membedakan suara bising lingkungan seperti suara kendaraan,
dengan suara yang mencurigakan seperti bisikan, suara orang membaca soal, atau suara ketikan dari perangkat lain. Selanjutnya, sensor aktivitas layar atau screen dan keyboard tracking. Sistem merekam semua gerakan kursor, pola ketikan keyboard, dan memastikan tidak ada aplikasi latar belakang atau background aplikasi yang berjalan ilegal. Yang ketiga, tahap pasca ujian atau sistem bendera atau flagging system. Perlu dicatat bahwa AI dalam sistem automated umumnya tidak langsung membatalkan ujian secara sepihak jika mendeteksi keanehan. Ketika AI mendeteksi hal mencurigakan, misalnya peserta hilang dari kamera selama 10 detik atau terdengar suara orang lain, AI akan memberikan bendera merah atau tanda peringatan pada lini masa rekaman video. Setelah ujian selesai, sistem akan menghasilkan laporan otomatis yang berisi skor integritas rekaman video yang telah ditandai oleh AI ini, kemudian akan diserahkan kepada dosen atau tim penguji manusia. Manusialah yang memegang keputusan akhir untuk menentukan apakah tindakan tersebut murni kecurangan atau sekedar gangguan teknis yang tidak disengaja. Manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Integritas akademik adalah fondasi utama dari nilai sebuah ijazah dan reputasi institusi pendidikan. AOP memberikan kontribusi besar dalam menjaganya melalui beberapa manfaat berikut, yaitu pertama, mencegah dan mengurangi niat curang. Sama seperti fungsi kamera, CCTV di area publik, kesadaran mahasiswa bahwa mereka sedang direkam dan diawasi oleh AI yang sangat sensitif secara psikologis akan menurunkan niat mereka untuk mencoba berbuat curang seperti menyontek atau bekerja sama. Kedua, menjamin keadilan bagi seluruh mahasiswa. Dalam ujian daring tanpa pengawasan, mahasiswa yang belajar keras sering kali dirugikan oleh mahasiswa yang mendapat nilai tinggi berkat kecurangan. AOP memastikan bahwa semua mahasiswa diuji di bawah standar dan kondisi pengawasan yang setara. Selanjutnya, validasi hasil dan standar mutu kelulusan. Nilai yang diperoleh mahasiswa benar-benar mencerminkan kapasitas intelektual dan pemahaman mereka terhadap materi kuliah. Hal ini menjaga agar mutu lulusan universitas tetap dihargai tinggi oleh dunia kerja dan industri. Selanjutnya, skalabilitas pengawasan yang konsisten. Berbeda dengan manusia yang bisa merasa lelah, kehilangan fokus atau memiliki subjektivitas saat mengawas ratusan mahasiswa sekaligus. AI mempertahankan tingkat ketelitian yang sama persis dari menit pertama hingga menit terakhir ujian untuk ribuan mahasiswa sekaligus. Selanjutnya, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Karena sistem ini merekam wajah, suara, hingga kondisi kamar mahasiswa, isu privasi menjadi perhatian yang sangat krusial. Universitas yang bertanggung jawab menetapkan koridor regulasi dan teknologi yang ketat untuk melindungi hak-hak privasi mahasiswa. Penerapan enskripsi data end-to-end. Semua data sensitif yang dikumpulkan selama ujian, termasuk rekaman video, suara, dan foto identitas, wajib dienkripsi secara ketat, baik saat proses pengiriman maupun saat disimpan di server. Ini mencegah kebocoran data dari serangan siber pihak luar. Kebijakan retensi data yang ketat atau penghapusan otomatis. Universitas memberlakukan batas waktu penyimpanan data yang singkat. Rekaman ujian tidak disimpan selamanya. Biasanya data tersebut akan dihapus secara otomatis dari peladen atau server
dalam waktu 30 hingga 90 hari setelah nilai ujian resmi dirilis dan tidak ada sanggahan atau banding dari mahasiswa. Selanjutnya, kontrol akses terbatas. Tidak semua orang di kampus bisa melihat video rekaman mahasiswa. Akses ke rekaman ujian hanya diberikan secara terbatas kepada pihak yang berwenang, seperti dosen pengampu mata kuliah terkait atau komite etik akademik, dan itu pun hanya jika sistem AI memberikan bendera merah yang memerlukan investigasi. Selanjutnya, transparansi dan persetujuan di awal. Sebelum ujian dimulai, universitas wajib memberikan transparansi penuh mengenai data apa saja yang akan diambil, bagaimana data tersebut diproses, dan di mana data tersebut disimpan. Mahasiswa harus memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu sebelum mengaktifkan perangkat lunak tersebut. Penyediaan opsi alternatif atau akomodasi. Bagi mahasiswa yang memiliki kekhawatiran privasi ekstrim terhadap ruang personalnya atau terkendala keterbatasan perangkat dan jaringan, universitas yang bijak biasanya menyediakan opsi alternatif, misalnya mengizinkan mahasiswa tersebut datang ke kampus untuk mengikuti ujian di lab komputer dengan pengawasan konvensional. Sebagai penutup, automated online proctoring bukan sekedar alat pengawasan, melainkan jembatan bagi institusi pendidikan untuk tetap menjaga marwah dan integritas akademik di era digital yang serba cepat ini. Dengan keseimbangan antara kecanggihan teknologi AI dan perlindungan privasi yang ketat, kita dapat menciptakan ekosistem ujian yang adil, kredibel, dan efisien bagi seluruh mahasiswa. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Demikian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.